Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak. Oke, rekan-rekan teman-teman, saya nih sedang berada di Kecamatan Selaawi. Tepatnya, apa Pak ini Pak? Gedung Amphitheater SBCC. SBCC itu apa Pak? Selaawi Bambu Creative Center. Oke, mantap. Dan sekarang saya ditemani oleh Bapak, perkenalkan Komarudin. ya. Oke, Bapak Komarudin, dan Bapak ini sebagai dosen di ISBI Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Nah, Pak, hari ini alhamdulillah saya bertemu Bapak nih. Ya. Ingin tahu tentang cerita Selaawi ini, karena kan lagi rame-ramenya di Kabupaten Garut itu bahwa akan ada pemekaran Garut Utara. Makanya apa dengan didirikannya SBCC ini sebagai dasar untuk kedepannya? Coba Pak, kenapa sih diberi nama Selaawi? Ya. Jadi gini, sedikit saya mengulas ya. Jadi kehadiran saya dalam kesempatan ini itu saya itu beberapa waktu yang lalu ditunjuk sebagai ketua paguyuban ya. Jadi ada paguyuban seni budaya Selaawi gitu ya. Nah, paguyuban seni budaya ini salah satunya adalah bagaimana memberdayakan gedung Amphitheater ini salah satunya. Nah, kalau kita flashback ya ke belakang persoalan nama Selaawi. Jadi kadang-kadang orang menyebutnya oh Selawi gitu ya, karena di Jawa ada Selawi gitu ya. Ini ternyata di sini itu Selaawi gitu ya. Saya kurang tahu secara historisnya ya, secara historisnya. Jadi kenapa disebut Selaawi? Jadi pada dasarnya bahwa suatu tempat ya biasanya merepresentasikan kebiasaan, kebudayaan masyarakatnya, gitu ya. Itu kan seperti itu. Nah, konteksnya dengan Selaawi, nama Selaawi itu karena memang di sini itu masyarakat itu menyatu budayanya di dalam budaya bambu. Ya, makanya disebut awi di situ. Ya mungkin ya nama Selaawi itu apakah dari sela dan awi? Sela itu kan lorong atau apa ya? Betul. Celah ya, celah, jarak dan lain sebagainya. Jadi sementara mungkin dulunya itu di sini itu karena banyak awi gitu ya, banyak bambu, pohon bambu sehingga ada sela-selanya itu. Mungkin rumah-rumah atau penduduk itu ada di sela-sela awi itu gitu. Nah, sehingga disebut Selaawi gitu. Nah, karena secara kalau kita lihat secara geografis saja di sini. Itu di Selaawi ini kan di Kecamatan Selaawi ini kalau Bandung di lingkung gunung ya Selaawi juga sama gitu ya. Ini gunung pasir ya istilahnya, kalau di sini pasir gitu ya. Jadi bukit-bukit gitu, bukit-bukit. Nah, itu di bukit-bukit itu memang bambu. Banyaknya bambu-bambu gitu ya. Jadi memang kalau saya ini kan tadi bahwa kata atau nama sebuah daerah itu ada konotasi atau apa namanya, ada kaitannya dengan perilaku, kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Selaawi itu seperti itu. Nah, jadi saya tidak tahu persis ya, belum memahami secara persis kaitannya dengan sejarahnya Selaawi. Tapi konon dulu itu memang di sini ada apa namanya, dari orang Jawa yang pertama ke sini. Makanya di sini ada yang namanya Desa Putra Jawa gitu ya. Saya juga tidak tahu persis itu seperti apa sebetulnya atau sejelas-jelasnya sejarahnya. Tetapi yang jelas bahwa masyarakat di sini memang dari dulu itu dengan bambu itu sudah seperti apa ya, menyatu gitu ya, menyatu. Nah, dulu itu di Selaawi itu ada istilahnya ngasab. Ngasab itu
membuat semacam alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bambu. Misalnya ada bakul gitu ya, boboko, ada dingkul, ada apa namanya hihid ya, kipas gitu ya dari bambu. Ada hihid, ada asupan, ada giribig ya. Bilik juga ya, bilik itu apa itu kan dari bambu juga ya. Nah, jadi masyarakat dari dulu itu terbiasa menggunakan atau memanfaatkan bambu sebagai alat kebutuhan rumah tangga. Nah, kesininya kemudian itu dijual ya, dijual di apa namanya, ada nilai ekonomis di situ ya. Nah, setelah perkembangan zaman berikutnya merubah perilaku hidup manusia ya. Misalnya yang dulu ada asupan, ada seeng, itu kemudian berubah ada magic jar misalnya ya. Sehingga ya asupan kemudian boboko misalnya tidak terlalu berfungsi. Betul. Ya, tidak terlalu berfungsi. Nah, maka masyarakat itu sekarang tidak tidak lagi memanfaatkan awi untuk kebutuhan itu, karena memang pangsa pasarnya kurang. Kalau dulu pangsa pasarnya rata-rata dari sini, misalnya orang sini ada apa, home industry ya, home industry, jadi bikin tadi anyaman itu ya dari bambu untuk bakul, untuk apa dan sebagainya. Nah, itu kemudian ini oleh pengepul ya, ada oleh pengepul. Kemudian oleh pengepul itu dibawa ke Bandung misalnya, rata-rata ke Bandung, ininya di Bandung. Kemudian di Bandung baru dijual. Setelah habis jualannya kemudian balik lagi gitu. Istilahnya dulu itu iyang katanya ya, iyang kemana? Iyang ke Bandung. Gitu ya. Iyang itu artinya nyaba, nyaba. Jadi membawa itu apa namanya, hasil mengumpulkan itu ke Bandung. Nah, jadi itu kebiasaan masyarakat di Selawi dulu. Nah, sehingga ketika zaman berubah, teknologi berkembang, nah sehingga si awi itu tidak difungsikan lagi ke situ. Nah, jadi masyarakat di sini kan ininya masyarakat agraris ya. Jadi masyarakat agraris yang religius sebetulnya ya kalau Selawi itu. Jadi masyarakat agraris religius di sini banyak pesantren ya. Di setiap desa, bahkan di setiap kampung itu ada pesantren meskipun kecil gitu. Nah, kemudian agrarisnya memang kehidupannya dari bertani, rata-rata dia petani sawah ya, petani sawah. Tetapi di sela-sela di sela-sela kehidupan agrarisnya itu, nah itu tadi memanfaatkan bambu. Nah, kemudian setelah kecamatan ini berdiri ya, kemudian sudah beberapa puluh kali ganti camat. Nah, camat yang terakhir ini Bapak Ridwan Effendi ya, itu punya apa namanya, punya terinspirasi gitu ya. Nah, tadinya beliau memikirkan kenapa di sini Selawi. Ketika saya ditugaskan di sini katanya gitu ya. Ketika saya ditugaskan di sini, saya bertanya-tanya, ini ada apa dengan Selawi gitu ya. Nah, mungkin beliau kemudian beliau konsinyir gitu ya, berkeliling ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nah, ternyata beliau menemukan, oh ternyata sebetulnya ada potensi yang luar biasa di Selawi ini, sesuai dengan namanya, yaitu bambu ya, awi itu. Nah, kemudian beliau punya visi gitu ya, visi ke depan untuk memajukan Selawi. Ternyata tampaknya harus hashtagnya dari bambu gitu ya, yang menjadi hashtagnya bambu lah gitu ya. Nah, jadi muncullah itu ide dari Pak Camat itu ya, sehingga fokusnya di bambu. Nah, kemudian pada tahun kurang lebih 2017 gitu ya, terinspirasi lagi Pak Camat, kemudian dibantu dengan rekan-rekan yang ada di Selawi ini, muncullah satu alat kesenian dari sini yang namanya celentung gitu ya. Nah, kemudian dari sisi karena ada Pak Camat membaginya dari dua sisi ya program untuk bambu ini. Satu yang berkaitan dengan desain produk, itu untuk mewadahi krianya ya, desain produk. Nah, di sini ada yayasan yang menaungi itu,
itu yang sudah masuk ke sini adalah perguruan tinggi adalah LP2M ITB, LPPM ITB. Nah, dari LPPM ITB, rekan-rekan dari ITB itu mengembangkan tentang desain produk dari yang tadi, ya, dari yang kebiasaan masyarakat tadi. Bakul seperti apakan, kemudian dari misalnya ada gelas, ada poci, ada apa gitu ya, termasuk sangkar burung dikembangkan lagi desain produknya. Sangkar burung yang sudah lebih dulu ya lebih membuming ya dari Selawi ini, kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan dari ITB ya melalui yayasan bambu di sini. Nah, di satu sisi itu yang tadi yang mengelola krianya dengan harapan si hasil desain produk ini nanti bisa menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat gitu ya. Karena kalau mengandalkan tadi itu, kalau menjual bakul, menjual hihid gitu ya, seperti itu sudah tidak ada pangsa pasarnya. Nah, sehingga kalau dikembangkan melalui desain produk itu bisa jadi itu kemungkinan jadi cindera mata sehingga nilainya bisa lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, itu dari sisi kriya. Nah, kemudian muncul lagi pemikiran lagi Pak Camat bahwa di Selawi ini akan di dalam master plan-nya gitu ya. Ini nanti dibuat sebagai bambu kreatif di sini itu. Ini lokasinya untuk bambu kreatif center. Ini dengan Pak Camat pembebasan lahannya baru sekitar 2 hektar atau 2,5 hektar ya. Saya kurang tahu persis. Nantinya ini keinginannya sampai 10 hektar ke belakang, gitu ya, ke belakang ke sana. Nah, itu diharapkan di sini menjadi pusat sentralnya kreatif di sini, bambu ya, betul, betul. Pusat kreatif bambu, mana media bambu, sehingga Pak Camat menghendaki di samping nanti ini sebagai daerah wisata nantinya kedepannya daerah wisata edukasi bambu khususnya ya. Nah, sehingga diperlukan juga ada semacam apa yang bisa dinikmati, bukan hanya sekedar lihat bambu begitu, ada yang dinikmati di samping kriya misalnya ya, hasil kriya masyarakat di sini. Nah, sehingga diperlukan di situ kehadiran seni pertunjukannya, supaya orang datang ke sini itu ada yang bisa ditonton gitu ya, sehingga di tempat itu bisa lebih enak lalu gina gitu ya. Nah, kemudian muncullah ide satu tadi bahwa sudah ada hadirnya alat musik celentung gitu ya di sini, itu yang berbahan medianya bambu. Cara kemudian, penggunaan maaf Pak, cara penggunaan celentung. Kalau yang celentung ini semacam dengan angklung ya, hampir mirip dengan angklung, hanya berbeda dari proporsi intinya alatnya ya. Kalau angklung itu kan dia memukulkan diri gitu ya, memukulkan diri ke tempat itunya. Kalau ini dia dipukul, jadi ada satu elemen yang memukulkan ke si ininya, ke badan celentungnya itu ya. Nah, kemudian itu diberi di nada, pakai nada gitu ya, pakai nada, kemudian bisa dipakai alat musik gitu, itu celentung. Nah, dengan adanya munculnya itu kan bisa jadi nantinya ke depan bahwa dari bambu itu bisa dibuat juga ensemble atau alat-alat musik yang lain. Ya, yang bisa dikembangkan sehingga itu bisa menjadi justru menjadi aset orang Selawi, orang Kecamatan Selawi, juga bisa menambah, ada nilai tambah gitu ya, nilai tambah dari bambu. Di samping tadi krianya juga di alat musiknya bisa berkembang. Nanti kalau musiknya bisa berkembang, ensemble-nya misalnya, itu kan otomatis nanti bisa pengrajin alat musiknya juga bisa bisa bertambah ya. Apalagi kalau sudah mendunia, banyak yang pesan misalnya alat musik yang khas dari Selawi, itu diharapkan ke depannya seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya ide seperti ini, ide kreatif menurut saya gitu ya, nah dibutuhkan orang-orang yang memang harus menguasai. Oleh karenanya program ini menyangkut ke programnya, ke sana ke sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bebas Pak. Ya, jadi nantinya saya punya tugas akhirnya ya dari paguyuban. Tugasnya apa? Yang pertama ya tentu saya kalau saya lihat di sini, oh berarti ini harus ada
pembinaan dulu, pembinaan SDM-nya ya, pembinaan SDM. Jadi artinya bagaimana SDM itu bisa menguasai lah. Kalau tadi misalnya masalah organologi seninya ya dari bambu, bagaimana SDM-nya supaya banyak yang banyak yang menguasai itu. Kemudian nanti bagaimana si hasil organologi itu dibikin karya-karya kreatif, misalnya karya musik, bisa variannya bisa macam-macam, versinya bisa macam-macam misalnya. Oh bisa ini mau musik barat, musik rock boleh, nanti ini bisa dikembangkan musik tradisi seperti apa dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi ciri khas Selawi. Nah jadi satu pembinaan dulu dari sisi sumber daya manusianya tentang bagaimana memberdayakan bambu itu di dalam untuk konteks seni pertunjukan. Nah, kemudian setelah itu baru ke pemberdayaan di masyarakatnya, gitu ya. Kalau sudah ada misalnya dari tiap desa nih, ada yang sudah menguasai ini, nah istilahnya nanti seperti saya inginnya seperti bola salju, ya. Kita bina 1-2 orang atau beberapa orang, nanti di daerahnya dikembangkan lagi. Sama baik itu persoalan yang berkaitan dengan pembuatan organologinya, ya, maupun nanti di ide kreatifnya, bagaimana kreativitas musik, mungkin juga tari nanti dibikin semacam aksesorisnya misalnya ya, hand propertinya misalnya, propertinya dari bambu misalnya semuanya. Nah itu jadi berkembang. Nah di sini juga ada yang beberapa di samping Celentung ya, ada yang sudah di sini ada satu padepokan ya silat, itu sudah membuat kreativitas tentang silat bambu runcing, ya, bambu runcing. Nah, itu juga sebuah ide kreatif. Betul. Ya, ide kreatif. Bagaimana istilahnya mempergunakan bambu, memberdayakan bambu di dalam kaitannya dengan seni. Ya. Itu sementara. Oke. Berarti kan ini camat baru, Pak. Ya. Dan bambu ini kan didirikan itu pada saat pergantian camat. Ya. Enggak? Jadi Pak Camat yang sekarang itu sudah kalau tidak salah ke tahun ke-7 di sininya beliau, ya. Tahun ke-7. Jadi sudah 7 tahun yang lalu beliau menjadi camat di sini. Ya. Nah, itu kemudian pada 2000 ini mulai dibangun pada akhir 2019 kemarin. Nah, selesai 2020 kemarin itu. Pembebasannya mulai 2019. Ini kemudian dibangun 2020 sampai selesai kemarin akhir 2020. Ini SBCC-nya, amphitheaternya ini. Dan respon masyarakat di sini terhadap SBCC ini bagaimana, Pak? Sebetulnya secara umum ya cukup positif ya. Tinggal persoalan disosialisasi sebetulnya ya. Karena belum tentu semua masyarakat memahami apa mau dibagaimanakan. Itu nanti mungkin salah satu tugas kami di Paguyuban adalah sosialisasi juga tentang ini, tentang program-program apa yang nanti bisa dilaksanakan oleh Paguyuban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Paguyuban. Betul. Sehingga tadi itu misinya bahwa bagaimana dengan hadirnya kami di Paguyuban itu bisa memberdayakan masyarakat melalui ya bambu itu gitu, melalui bambu itu. Jadi si bambu itu bisa bernilai ada added value, ada nilai tambahnya. Tetapi kan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dari sisi sosialisasi saja perlu waktu ya. Kemudian nanti desain konsep programnya seperti apa itu juga perlu waktu. Nah sehingga waktu ini memang harus disadari oleh semua pihak bahwa tidak bisa keinginan ini tep cewewet istilahnya ya, kalau bahasa Sunda itu sekarang dimakan sekalang kerasa itu ya, seperti makan tep cewewet itu seperti makan sambal, begitu dirasain langsung terasa pedasnya. Nggak seperti itu kan, perlu program dan sebagainya. Juga perlu kebersamaan dari semua pihak gitu ya. Tapi secara umum
masyarakat Selawi menyambut positif ya, menyambut positif. Apalagi ini masuknya sih tengah-tengah di sini ya, tengah-tengah gitu. Strategis ya, cukup strategis. Di samping itu juga ini kan ke jalan raya ya, jalan kabupaten kan itu masuknya itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter. Betul. Nah, kalau misalkan berbicara sosialisasi Pak, berarti kan kita harus ada sinergitas dengan pemerintah daerah misalkan, kepala desa. Nah, dari ini kan program kecamatan berarti ya Pak ya. Kalau misalkan berbicara program kecamatan, bagaimana sinergitas antara kecamatan dengan desa-desa? Apakah sudah disosialisasikan terkait SBCC ini gitu? Kalau dengan pemerintah desa itu pihak kecamatan itu sudah sering kali gitu ya, sering. Jadi setiap ada program itu beliau selalu mengkomunikasikannya dengan desa. Apalagi di sini ada yang namanya di samping Abdesi ya, di samping Abdesi juga ada yang namanya kalau di Selawi itu ada BKAD. Jadi bidang kerjasama desa ya, antar desa. Jadi ada semacam apa ya, unitnya gitu ya, yang mengkoordinasikan setiap program kecamatan dengan desa-desa. Jadi koordinasi dan komunikasi dengan desa tidak ada masalah. Jadi tinggal sosialisasinya itu dengan masyarakat gitu ya, dengan masyarakat tentang program ini. Nah, mungkin dalam hal ini juga kami dari Paguyuban belum bisa menghadirkan sebuah program yang secara pasti itu begini gitu ya. Tapi kami juga melihat sejauh mana nanti ininya di masyarakat ya, di masyarakat dulu seperti apa. Nah, nanti baru si program itu disesuaikan juga dengan kompetensi yang ada di masyarakat. Nah, itu kemudian nanti di bagaimana kondisi yang ada di setiap komponen masyarakat itu kemudian dibina untuk pengembangannya seperti apa. Nah, nanti supaya bisa punya keberdayaan gitu ya. Betul. Nah, kalau kesenian di Selawi Pak, jenis-jenis keseniannya kan kalau misalkan berbicara religius berarti di sini tiap kampung itu kan ponpes saja ya. Dan kalau berbicara ponpes pasti berbicara padepokan silat gitu. Selain silat itu ada jenis kesenian apa saja sih selain celentung, silat? Dulu itu pernah juga berkembang semacam reog, calung juga ada, meskipun jumlahnya tidak banyak. Kesininya memang banyak karena basicnya di pesantren gitu ya. Seni itu marawis gitu ya. Marawis, nasid itu yang banyak berkembang kesininya. Tapi yang dulunya memang basicnya kalau di Selawi itu pasti identiknya dengan silat. Ya, jadi banyak padepokan di desa-desa itu banyak itu. Nah, jadi sehingga kami juga berpikir pembinaannya harus dimulai dari situ kayaknya. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah daripada cari komunitasnya, karena semacam begini misalnya kalau ada sanggar tari itu tidak banyak di sini, tidak ada gitu ya, tidak banyak lah. Tapi yang paling banyak itu di setiap desa, yang di setiap desa ada itu ya padepokan silat. Itu dari dulu memang padepokan silat itu ini sudah berkembang dari dulu. Yang paling banyak itu padepokan silat yang jelas. Nah, kalau misalkan gini Pak, tadi kan untuk bidang krianya itu sudah dibina oleh ITB dan bidang pertunjukannya, seni pertunjukannya itu oleh Paguyuban gitu ya, Yayasan Paguyuban. Kalau misalkan ini sudah terolah nih Pak, sudah pemberdayaannya mantep gitu, kan berarti kita harus melihat pemasarannya nih dan penguatan di tim pemasarannya. Apa itu manajemen seperti itu sudah dibicarakan juga, misalkan seperti itu, bagaimana nih pemasarannya, kita mau kemana nih, atau misalkan memang kita menarik wisatawan saja ke sini dan si produksi kriya dan seni pertunjukan itu hanya dipertontonkan dan diperjualbelikan di sini aja, atau memang mau yang seperti Bapak tadi siapa jadilah ke luar negeri gitu kan gitu. Jadi memang lalu lintasnya lah gitu ya, semacam itu memang nanti diperlukan ada ekspansi keluar, ada juga mendatangkan gitu ya.
Nanti tinggal persoalan di modelnya nanti model manajemen seperti apa yang diinikan. Nah, persoalan itu belum sudah terpikirkan tapi belum kami coba olah seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang kan sebetulnya zamannya apa namanya 4.0 ya. Digital 4.0 gitu ya. 4.0 itu memang ekspansinya itu lebih mudah sebetulnya. Betul. Ya. Tapi persoalannya kembali persoalan satu kan itu persoalan trust ya. 4.0 itu kan persoalan trust, kepercayaan kan, kesediaan, ketersediaan ya. Stok omnam kalau di istilah produk mah ya. Ada nggak produknya? Konsistensinya ada nggak? Nah, kalau kita publikasikan tidak ada konsistensi, misalnya itu juga masalah. Nah, jadi makanya saya lebih fokus dulu ke persoalan itu untuk menyiapkan konsistensinya itu. Kompetensinya disiapkan, konsistensinya berjalan. Nah, kalau itu sudah berjalan, baru nanti melangkah ke langkah yang berikutnya, begitu ya, yang lebih mendunia misalnya. Nah, jadi ada persoalan, memang ada salah satunya misalnya di kita ini ada satu potensi ya, anak muda yang luar biasa, gitu ya. Anak muda yang luar biasa namanya Sabik, itu sekarang dia masuk kelas 3 SMP. Ya. Meskipun badannya seperti mahasiswa gitu ya, gede maksudnya. Dia baru kelas 3, kelas 3. Nah, diharapkan dia seorang dalang cilik, namanya dalang cilik meskipun gede badannya gitu ya. Tapi maksudnya dalang cilik karena baru remaja gitu ya. Baru masuk SMP, baru mau masuk SMA. Nah, ini diharapkan salah satu ini menjadi corong, misalnya bisa diekspos nanti, insya Allah beberapa bulan ke depan dia mau diekspos ke mengikuti apa istilahnya, ada festival ya. Festival di mana tuh, Pak? Festival kalau tidak salah di Serbia ya, ada festival di Serbia. Wow. Ya. Mudah-mudahan didoakan ya, sekitar bulan September ya. Oke teman-teman, nanti kita cari Sabik itu ya. Mudah-mudahan nanti program ini bisa berjalan ya. Sabik itu nanti diikut sertakan di festival itu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi satu pemicu aset, ya. Betul. Aset ini bisa menjadi pemicu untuk anak-anak muda di sini. Oh, ternyata dari kesenian tradisi itu ya bisa ke luar negeri misalnya ya. Itu saya berharap hadirnya sosok si Sabik ini itu menjadi daya tarik juga untuk anak-anak seusianya gitu ya, bahwa memang mempelajari kesenian tradisi itu ada prospek gitu ya, ada prospek yang bisa dikejar, bisa ke luar negeri atau bisa mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya ya. Jadi bisa menambah pengalaman gitu. Dan itu Pak, dalang cilik itu apa ada pembinaan khusus misalkan di Selawi ini, atau dia otodidak mencari ilmu keluar gitu? Awalnya dia otodidak awalnya ya, kemudian datang ke sini, ada katakanlah dia mencari akses, ada akses dengan ini dari Mbah Asep Sunaria ya, dari Jelekong ya. Nah, itu dia kemudian dibina di sana ya, sehingga jadilah dia seperti yang sekarang. Jadi awalnya dia otodidak gitu ya. Dari usia berapa tahun, Pak? Kalau tidak salah dari usia SD dia sudah mulai enggak tahu dari usia 4 tahun atau 7 tahun dia sudah mulai sebetulnya ada ke situ. Padahal dari orang tuanya nggak ada dia. Orang tuanya nggak ada turunan dari orang tua, bukan seniman. Tapi didorong oleh orang tuanya, kemudian cari akses kira-kira kemana ngebinanya ya, nyambung ke ke Jelekong itu ya. Dia juga sudah mendapatkan penghargaan dari Depdikbud ya, Sabik itu ya. Mendapatkan dari penghargaan sebagai dalang cilik ya. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir, selama berdirinya SBCC ini, apa pernah ada kegiatan
di tempat ini, gitu. Kegiatan kesenian lah khususnya. Nah, kalau kegiatan kesenian belum, ya. Kegiatan kesenian belum, tapi ini coba untuk dalam rangka sosialisasi ya Pak Camat, melalui koordinasi kecamatan. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat, dicoba di sini tempatnya gitu ya, untuk sambil menyosialisasikan bahwa apa nanti pemberdayaan dari SBCC ini gitu ya, atau dari amphitheater ini. Nah, jadi kegiatan-kegiatan, karena ini memang baru selesai itu akhir tahun 2020 kemarin ya, jadi belum diprogramkan, meskipun dimungkinkan pada tahun ini keinginan Pak Camat itu bulan Agustus, sekitar Agustus September itu di sini ada festival bambu kreatif lah gitu ya, festival bambu kreatif. Meskipun nanti saya juga tidak belum memastikan nanti skopnya, apakah skopnya sewilayah ini dulu atau sekabupaten atau segimana ya, karena melihat dari beberapa hal ya, dari kondisinya situasi pandemi ini apakah sudah selesai berakhir ya, kita belum tahu ya. Nah, jadi dari berbagai sisi, tapi rencananya nanti dalam rangka menghadapi itu kita mengadakan juga para mahasiswa kami ya dari Fakultas Seni Pertunjukan supaya KKN di sini. Ada beberapa mungkin yang ditarik ke sini KKN-nya untuk dalam rangka mungkin salah satunya mempersiapkan itu festival bambu kreatif itu. Ya, diharapkan salah satunya kalau masyarakat Kriya mungkin tinggal memang sudah siap lah, sudah tersedia gitu ya kalau masalah Kriya. Tinggal masalah penyiapan yang seni pertunjukannya itu. Seni pertunjukan kreatif berbasis bambu gitu ya, atau apa istilahnya ya. Yang jelas ya itu, jadi kami, bukan saya lagi ya, jadi kami menghendaki bahwa bambu itu jadi nyawanya gitu ya, jadi nyawanya di dalam seni pertunjukan bagaimana. Nah, itu mungkin kehadiran nanti mahasiswa yang KKN atau PKP di sini ya, itu bisa membantu kami dalam rangka pengembangan, pemberdayaan ya, pembinaan masyarakat mengenai bambu dan mengenai seni pertunjukan, dan bagaimana seni pertunjukan berkaitan dengan media bambu. Mungkin dari tarinya tadi ya, dari karawitan, musiknya. Apalagi kita punya jurusan angklung dan musik bambu ya, sangat tepat sekali. Kemudian dari teater mungkin persoalan artistik ya, artistik bambu seperti apa dalam seni pertunjukan. Nah, jadi saya sangat yakin ya, paling tidak pada bulan Agustus ini ke depan, mudah-mudahan paling tidak secara skop lokal festival bambu kreatif ini insya Allah bisa terselenggara. Amin, amin, mudah-mudahan. Oke Bapak, dikarenakan sudah mau maghrib nih. Nah, ini sudah kedengaran kan religiusnya di Selawi. Betul. Ya. Sangat jarang kalau di sana Pak. Ya, Bapak hatur nuhun pisan, sudah kita teh ngawangkong tapi itu aya kopi gitu ya Pak. Itu aya sarabangkong acan. Aya hayam Pak di Pengker Pak. Ya hatur nuhun Pak, mudah-mudahan dengan adanya SBCC ini Selawi bisa menjadi pusatnya kesenian kebudayaan di Garut itu menjadi apa ya Pak, maju gitu ya, dengan pemajuan kebudayaan juga gitu. Hatur nuhun dan Bapak sing sehat. Amin. Bapak lebih semangat, jiwa semangatnya muda banget nih Pak. Semakin tua semakin menjadi. Gitu ya. Bukan tua-tua keladi ya Pak ya. Oke Bapak hatur nuhun. Waktosna mudah-mudahan tiasa silaturahmi lagi ke depannya ya Pak ya. Insya Allah. Dan bisa hadir di kegiatan di bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan kita Bapak semua sehat ya Nita. Amin, ya. Amin hatur nuhun. Oke, dan teman-teman, saya lebih tertarik nih kepada sabik ya, yang dalang cilik itu nanti kedepannya kita cari nih, pencarian dimulai kembali gitu ya. Sabik ini nih si dalang cilik, dan kita doakan mudah-mudahan dengan undangannya yang ke Serbia itu bisa dilancarkan, bisa sampai berangkat, dan dia bisa
tampil di sana membawa nama Garut dan Selawi khususnya. Siap. Oke, teman-teman, sampai di sini hatur nuhun pisan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.